Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jumlah Siombing di Jakarta Barometer. Nah, kalau Jakarta Barometer tentu yang saya kupas soal uh, opini DKI Jakarta. Jakarta Barometer sore hari ini uh, ingin mengupas beberapa kejadian. Yang pertama itu soal kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ, kebijakan yang sebenarnya tidak layak lah buat saya. Kenapa dia kan PJ, kebijakan kok tujuannya juga nggak jelas gitu. Memperbolehkan ASN berpoligami, waduh, dengan alasan dan ketentuan yang begini. Ini saya berpikir nih PJ ini tujuannya apa buat kebijakan kayak begini, dimana kebijakan itu dikeluar di penghujung tugas yang diemban. Apakah ini dikeluarkan untuk kepentingan pribadi? Semoga enggak. Atau ingin menggiring sesuatu, tapi kebijakan ini jelas mengganggu gubernur terpilih Pak Pramono dan Rano Karno. Kenapa saya katakan begitu? Ketika ini ramai ya, saya juga memberikan statement, saya bilang ini kebijakan konyol gitu. Bahkan ada juga kelompok masyarakat gitu mendukung gitu. Saya yakin lah ya, yang mendukung itu pasti ada pesan karena tidak ada makan siang yang gratis. Tapi setelah itu ramai, beberapa hari berikutnya gubernur terpilih Pak Pramono mengeluarkan statement bahwa dia tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena beliau punya prinsip monogami. Waduh, saya langsung senang melihat statement ini gitu, karena saya yakin beliau ketika terpilih akan mencabut kebijakan bodoh ini. Kenapa saya bilang bodoh? Ini kebijakan yang tidak adil gitu. Seolah-olah yang diperhatikan hanya pria, dan itu kan tidak pantas lah yang diberlakukan. Makanya untuk kasus ini saya kasih jempol pertama untuk Pak Pramono yang begitu tegas mengatakan menolak kebijakan tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua, ini banjir. Nah, yang pertama saya kalau ngucapin banjir, saya harus katakan selamat merayakan Imlek untuk teman-teman etnis Tionghoa. Kenapa saya harus dimuka itu? Karena rupanya banjir ini pada saat hari libur perayaan Imlek. Saya juga korban banjir karena saya tinggal di Kelapa Gading, kan gitu. Banjir, tapi nggak parah banget ya seperti daerah lain. Memang curah hujannya itu sangat luar biasa, deras segala macam. Tapi sebelum sederas itu, Jakarta pada umumnya memang sudah terjadi curah hujan, dan BMKG sudah mengingatkan akan ada curah hujan yang lebat, disertai angin dan seterusnya. Nah, kenapa ini yang saya soroti? Karena begini, banjir Jakarta yang cukup rata dimanapun itu pada akhir tahun 99 ke tahun 2000 itu banjir. Nah, itu curah hujannya memang begitu dasar. Kalau salah itu di zaman siapa itu? Jadi gubernur DKI. Kita nggak bahas siapanya ya. Saya mau bahas soal banjir dan apa. Nah, pada saat banjir zaman tahun 2000 itu hujan cukup lebat di malam tahun baru, lalu berhenti sekitar jam 4 itu, terus mengakibatkan beberapa pemukiman termasuk tempat tinggal saya juga banjir. Nah, menariknya pada banjir tersebut tidak lebih sekitar 2 jam ya, air itu surut, langsung kering. Maka dampaknya tidak terlalu banyak untuk masyarakat. Nah, tapi kali ini yang menarik. Banjirnya tidak separah tahun 2000. Surutnya lama. Itu sampai 1 hari lebih. Saya langsung membandingkan kenapa waktu itu cepat, kali ini lambat ya. Apakah peralatan
penanganan banjir yang dimiliki oleh Pemprov DKI itu tidak berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik, pompa sedot air itu dinyalakan, saya kira nggak sampai 1 hari. Nah, apakah ada unsur sengaja? Ya enggak, tapi saya kira ini perlu saya soroti supaya kasus ini dapat perhatian khusus dari Pemprov DKI, khususnya Gubernur terpilih Pak Pramono dan Rano Karno, karena menurut BMKG juga bahwa curah hujan ini susah ditebak, artinya potensi banjir masih bisa terjadi. Nah itu yang terjadi waktu banjir kemarin pada saat perayaan Imlek. Nah, di satu kesempatan saya ngobrol dengan beberapa pengurus PMI Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Setelah dua ngobrolan, akhirnya bicara soal penanganan banjir, di mana PMI Jakarta Utara memberikan perhatian khusus juga membantu masyarakat untuk penanganan banjir. Nah, luar biasa memang, saya dapat ceritanya good teh, karena memang setelah saya main ke sana, saya lihat programnya PMI Jakarta Utara hebat. Tempat saya melakukan donor darah rutin. Di balik cerita yang seru itu, ada cerita yang mengenaskan hati saya. Kenapa? Rupanya banyak juga aparat lah saya katakan, birokrasi apapun yang menikmati. Nah ini yang bahaya. Ada orang kebanjiran yang harus dibantu, tapi mereka memanfaatkan bencana alam banjir tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Contoh begini, dari informasi dari obrolan singkat kemarin itu, PMI Jakarta Utara mendata masyarakat yang terkena dampak banjir, lalu kemudian memberikan data yang akurat, ya, masyarakat yang harus dibantu. Tentunya data itu sudah diverifikasi. Nah, ketika data itu diberikan kepada instansi terkait yang lebih punya peran menangani dampak ini, rupanya data tersebut sepertinya tidak boleh disampaikan langsung, harus melalui mereka. Nah, di situ timbul kecurigaan, apa ya? Hasil obrolan tersebut, berarti data tersebut ingin diolah. Yang misalnya begini, masyarakat yang butuh bantuan katakan 100 orang. Tapi karena data ini tidak bisa langsung diberikan kepada pihak pengambil keputusan tertinggi, harus melalui kelompok ini gitu ya. Badan penanggulangan itu deh pokoknya yang tingkat daerah. Harus melalui mereka dulu gitu. Bisa saja data ini yang tadinya 100 orang menjadi 1000 bahkan lebih gitu. Artinya ada yang coba menikmati bencana ini untuk kepentingan sendiri. Nah, itu satu. Bisa juga data itu diambil kemudian diolah seolah-olah terjadi kerja yang baik, padahal mereka tidak melakukan apapun. Teman-teman itu yang ditemukan oleh para aktivis PMI Jakarta Utara itu diobrolin, dan saya kira gini ya. Apakah mereka yang melakukan itu terinspirasi dengan kasus penanganan COVID lagi seru ya, tiba-tiba ada menteri yang korupsi gitu kan, korupsi sembako, apalagi kira-kira ya banyak deh, tapi tengah sana. Nah, sore hari ini saya Jakarta Barometer ingin menyampaikan itulah kondisi yang terjadi di daerah kita. Semoga ulasan sederhana ini melalui Jakarta Barometer ini bisa menjadi catatan khusus kepada gubernur terpilih yang sebentar lagi akan dilantik, untuk juga melakukan proses konsolidasi, lalu kemudian proses audit di semua bidang yang dibawahi mereka, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Saya sedikit bergeser sedikit ke Jawa Barat, seperti yang dilakukan oleh gubernur terpilih Dedi. Selamat Kang Dedi, luar biasa. Begitu terpilih gitu kan, kebetulan tidak ada yang menggugat juga seperti Jawa Barat gitu ya, langsung melakukan proses advokasi kebijakan gubernur yang lalu, melakukan proses audit keuangan
Pemprov Jawa Barat. Lalu ditemukanlah beberapa pos-pos anggaran yang tidak layak coret, sampai pada ditemukannya pembangunan masjid yang utang sekian triliun di zaman gubernur yang lalu. Aduh, untung gubernur itu yang maju di Jakarta itu tuh nggak menang di DKI. Kalau menang, tapi tidak ke sana. Nah, dalam podcast ini saya berharap juga Pak Pramono juga melakukan hal yang sama, mengaudit kebijakan-kebijakan yang tidak tepat seperti yang di awal soal poligami, terus kemudian mengaudit anggaran-anggaran yang keluar gitu ya, yang seperti dilakukan oleh Kang Deddy, agar peristiwa penanganan bencana alam yang tadi saya katakan tidak terjadi lagi. Oke, segini dulu dari saya, Jim Sambing, Jakarta Barometer.